Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan sehingga kami hari ini boleh ada sebagaimana kami ada. Ini semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil di dalam Injil Lukas pasal yang ke-6, ayat yang ke-43 hingga ayatnya yang ke-45. Pohon dan buahnya. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Amin. Demikianlah firman Tuhan, mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, berbicara tentang buah dan pohon memang ini menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Karena memang dari buahnya kita akan tahu pohonnya, begitu ya. Jadi kalau boleh digambarkan, misalnya seperti sebuah flash disk, Bapak Ibu ya. Flash disk itu satu perangkat yang biasanya untuk menyimpan data. Nah, data apa yang dimasukkan ke dalam flash disk itu, kira-kira itulah isinya. Dan pada saat dibuka, isi itulah yang kita bisa lihat. Artinya apa yang kita lihat ketika kita membukanya itu berdasarkan apa yang dimasukkan ke dalamnya. Nah, demikian juga di dalam kehidupan ini. Apa yang keluar dari mulut kita, apa yang keluar dari cara pikir kita, apa yang keluar dari sikap hidup kita itu tergantung apa yang kita masukkan di dalam hidup kita. Jadi jangan heran kalau ada orang mungkin perkataannya kasar ya, perkataannya itu menyakitkan. Karena bisa jadi orang itu memasukkan hal-hal yang demikian di dalam kehidupannya. Termasuk tingkah lakunya, termasuk cara dia hidup. Jadi apa yang kita masukkan di dalam hidup kita, apakah itu pengajaran, apakah itu kehidupannya, itu akan nampak di dalam kehidupan nyatanya. Sehingga jangan heran Bapak Ibu Saudara ya, ada orang itu sukanya menggibah, sukanya julid, seperti kenapa? Karena itu terus yang dimasukkan di dalam pemikirannya. Ya, sehingga ada orang membuat sebuah ilustrasi ibarat lalat dengan lebah. Apa yang dihasilkan lalat? Apa yang dihasilkan lebah? Ya. Lalat menghasilkan biasanya yang Bapak Ibu tahu ya, putih-putih itu kok di makanan. Karena memang dia mencari memasukkan di dalam dirinya hal-hal yang demikian. Sehingga kehidupannya ia menghasilkan hal-hal yang merusak, hal-hal yang kotor, karena dia hidup di sana. Ya, beda dengan lebah. Dia menghasilkan madu, karena dia memang mencari serbuk sari seperti itu. Untuk apa? Untuk madu. Nah, demikian juga cara pikir kita. Cara pikir kita yang seperti apa yang hari ini kita hasilkan. Nah, itu tergantung dari apa yang kita masukkan di dalam pikiran kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari sini kita bisa belajar. Apapun yang kita masukkan itulah yang akan kita keluarkan di dalam kehidupan kita. Pembelajaran ya. Cara kita menilai, cara kita melihat seseorang ya, cara kita memperlakukan orang itu bisa kelihatan. Ya, mungkin mulut bisa berbohong, tapi bahasa tubuh dia akan jujur. Nah, ini menariknya ya. Jadi di dalam kehidupan ini ada hal-hal yang memang sudah Tuhan berikan secara luar biasa. Kita bisa berbohong di hadapan orang ya. Oh, nggak apa-apa kok, kami baik-baik saja kok. Tapi bahasa tubuh, sikap, tingkah laku itu kelihatan kok. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara nggak perlulah kita hidup
dua sisi ya dalam kehidupan ini. Hiduplah apa adanya, hiduplah sebagaimana mestinya ya. Nggak perlu kita menunjukkan sesuatu yang sepertinya tidak kita, tapi padahal itu adalah diri kita. Pada waktulah yang akan membuktikan. Perjalanan hidup ini yang akan menyingkapkannya. Dan biarlah perjalanan hidup ini kita hidup dalam kejujuran, apa adanya. Ini yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Dan mari kita hasilkan sesuatu yang baik. Ya, jangan hanya karena situasi dan kondisi, perasaan, kita tidak lagi menjadi diri kita sendiri. Jadilah diri kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita tunjukkan kehidupan sebagai anak Tuhan. Dan mari kita nyatakan hal-hal ini di dalam kehidupan nyata kita. Bukan hal yang mudah memang. Tetapi kalau kita hidup secara otentik, hidup sebagaimana seharusnya kita hidup, nggak perlulah kita berpura-pura. Ya, sehingga tidak perlu ada satu lagu, buka dulu topengmu. Nggak perlu, saudara. Kenapa? Karena apa yang kita tampilkan ya itulah diri kita. Dan tentunya sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Nah, kiranya renungan hari ini boleh mengingatkan kita supaya setiap kita hidup secara otentik. Ya, kita menghasilkan buah pertobatan di dalam hidup kita. Kita menghasilkan buah roh nyata di dalam kehidupan kita. Dan jika ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita perbaiki. Hal-hal yang perlu kita kembangkan. Supaya apa? Supaya kehidupan kita boleh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Kau boleh mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup secara otentik, hidup secara nyata, hidup secara jelas, sehingga kehidupan kami hidup yang memuliakan nama-Mu. Kami sadar seringkali kami masih gagal di dalam mengasihi Engkau, di dalam kami mengasihi sesama kami. Tolong kami ya Tuhan senantiasa dari hari ke hari terus memperbaiki diri dan kehidupan kami. Supaya antara perkataan, perbuatan, sikap hidup semuanya selaras dan seturut dengan kehendak-Mu. Identitas yang melekat kiranya juga Tuhan tolong sehingga kami juga boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami yang mungkin bergumul akan kehidupan ini. Tuhan tolong kami untuk kami bisa menjalani hari-hari kami dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan. Ini doa hidup kami ya Tuhan, kami serahkan. Jika ada di antara kami yang sedang sakit, lemah tubuh, atau mengalami pergumulan yang berat, kami minta berdoa. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan, sehingga kehidupan mereka boleh tetap berpengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.